Recording in progress. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada agenda rutin kita meditasi bersama dengan komunitas Rikandi. Terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Malam hari ini saya membawa tema salah satu dari e-book yang saya buat, yaitu Quantum Touch Healing ya. Rahasia di balik Quantum Touch. Apa sih Quantum Touch itu? Iya, Quantum Touch. Kenapa nggak mau pindah? Quantum Touch adalah salah satu teknik penyembuhan yang dikembangkan oleh Richard Gordon pada tahun 1978. Jadi, Quantum Touch ini adalah bagaimana kita menggunakan energi untuk menyembuhkan baik ke diri sendiri maupun ke orang lain. Nah, bagaimana sih eh, quantum touch ini bekerja? Jadi, sebenarnya manusia itu semuanya bisa menyembuhkan dirinya sendiri ya. Yang paling ringan saja lah ketika kita terluka, kena pisau atau apa gitu, dibiarkan aja kulit juga lama-lama akan menyatu lagi. Biarpun ya hasilnya tidak seperti normal seperti sebelum terkena pisau ya. Nah, sama juga dengan quantum touch ini, kita bisa menyembuhkan sakit kita secara energetik dengan menggunakan vibrasi energi. Kalau kita sudah sering melakukan meditasi atau kita pernah belajar Reiki atau prana, apapun itu sama-sama sebenarnya itulah energi kuantum itu seperti itu. Hanya saja di luaran sana tergantung siapa guru kita mengenalkan ilmu itu pada kita. Kalau karena kita ngambilnya di Reiki ya kita taunya itu Reiki, energi Reiki, atau ketika kita belajar di prana kita menyebutnya prana. Sebenarnya semua dari segala keilmuan tadi sama saja itu adalah energi kuantum yang memang disediakan oleh Tuhan, oleh semesta, bisa kita gunakan untuk menyembuhkan diri kita sendiri maupun membantu orang lain. Fungsi kita mengetahui quantum touch ini bukan untuk hebat-hebatan sebenarnya ya, tapi lebih ke kalau saya menyarankan untuk diri sendiri dulu. Kecuali Anda memang punya panggilan untuk menjadi seorang healer. Seperti saya itu memang saya menyenangi dunia seperti ini. Dunia healer tuh saya senang sekali untuk karena memang dari kecil saya tuh tertarik dengan yang namanya belajar energi. Dari kelas 4 SD itu bacaan saya sudah tentang Reiki gitu. Dan saya baru sadari ketika di usia menjelang 40, oh ternyata memang panggilan jiwa saya itu ke situ. Saya nggak bisa lepas dari dunia energetik gitu. Bukan untuk kesaktian ya, beda lagi ketika kita memang belajarnya di silat atau apa atau saya pernah belajar dulu SMA itu belajar apa ya perguruan Cempaka Putih kalau nggak salah, Cempaka Putih. Terus ketika di Batam, awal-awal di Batam saya juga belajar tarung derajat namanya. Tapi
nggak. Akhirnya saya nggak tertarik melanjutkan itu karena lebih ke fisik ya, lebih menggunakan fisik. Sementara saya hanya menyukai penyaluran energi. Dari kecil tuh saya sudah punya bayangan bahwa saya bisa menyembuhkan orang nih gitu dengan visualisasi. Nah, ternyata ketika sudah dewasa saya masuk ke dunia belajar prana, belajar reiki. Oh, itu ternyata yang saya pelajari dari kecil adalah hal-hal ini dan sampai sekarang kenapa saya suka sharing dengan orang lain, tujuannya bukan untuk merasa wah kita hebat nih, enggak. Kalau kita belajar keilmuan seperti ini itu bagusnya untuk ke diri kita sendiri. Ketika setiap saat tiba-tiba kita sakit atau apa, kita punya keilmuan seperti ini bisa kita gunakan gitu. Ya. Kalau namanya meninggal itu memang sudah waktunya ya. Jadi ibaratnya ini untuk pertolongan pertama ketika tiba-tiba kita sakit gitu. Dan sakitnya bukan bukan hanya untuk fisik saja. Sebenarnya quantum toss ini juga bisa untuk penyembuhan mental, untuk penyembuhan luka batin, trauma bisa bisa digunakan. Bahkan metode quantum toss ini bisa Anda gunakan atau dikombin dengan metode-metode lain, misalnya Ho'oponopono atau EFT atau dikombin dengan hipnoterapi, bisa itu semua bisa dikombin, bisa dilakukan. Biasanya kalau saya combine itu ketika melakukan penyembuhan jarak jauh. Contoh misalnya ada klien dari misalnya karena saya di Batam, beliau nyantah di Jakarta, awalnya beliau minta saya mau di hipnoterapi dong. Nah, ternyata kendala di sinyal akhirnya ketika kita menghipnoterapi seseorang kita butuh penyampaian suara kita yang jelas diterima oleh si klien. Nah, ketika sinyal itu nggak bagus, otomatis si klien tidak bisa menerima apa yang kita ucapkan, tidak jelas perintah-perintah yang kita ucapkan tidak jelas. Nah, akhirnya kita gunakan energi quantum toss ini untuk membantu apa sih masalah si klien tadi. Misalnya dia luka batin atau apa, kita bisa kirimkan ke bagian mana yang harus disembuhkan gitu ya. Jadi bisa dikombin atau dengan Ho'oponopono. Kalau dengan Ho'oponopono bagaimana? Kita mau menyembuhkan apa dulu ini? Oh, saya mau menyembuhkan sakit perut misalnya. Udah konsentrasi saja, letakkan tangan karena kita quantum toss artinya toss itu menyentuh ya. Jadi letakkan tangan kita ketika kita sudah keluarkan energinya, letakkan di perut sambil diucapkan saya niat menyalurkan energi ke perut saya kembali sehat, segar, bugar, keberlimpahan, baru dilanjutkan dengan kalimat Ho'oponopononya sampai rasa sakitnya berkurang. Sebenarnya kalau ucapannya nggak baku ya, bisa disesuaikan dengan senyamannya kita. Jadi afirmasi, mantra, pengucapan untuk melakukan quantum toss ini tidak baku harus seperti ini, enggak, senyamannya kita karena kita mau yang menyembuhkan diri kita, nyamannya pakai kalimat apa nih. Jadi seperti itu ya. Jadi quantum toss itu digunakannya bagaimana? Quantum toss itu digunakan dengan cara menyalurkan energi. Sebelum kita tahu orang kan harus paham ya, paham bagaimana merasakan energi, bagaimana cara menyalurkan. Kalau Anda sering ikut acara Sri Kandi KWJ atau KWJ, misalnya Pak Agung mengadakan meditasi bersama, sebenarnya ketika kita bermeditasi, kita sedang mengelola energi, membentuk vibrasi di tubuh kita sehingga kita bisa merasakan, mengalirkan, dan menggunakan. Jadi untuk Anda memahami bagaimana energi itu bisa dengan pernafasan, dengan nafas 4, 4, 4 misalnya. Tarik nafas 4 hitungan, tahan nafas 4 hitungan, hembuskan 4 hitungan. Gitu. Kita fokus di nafas itu juga bisa mengelola energi. Bagi yang awam-awam bisa menggunakan
dari nafas dulu, kemudian belajar meditasi. Dari meditasi kita mulai mengenal energi, oh iya rasanya mengalir dari tangan kita. Terus bisa juga dengan yoga misalnya. Bisa juga dengan bantuan apa praktisi untuk membukakan cakra telapak tangan karena kita menggunakan telapak tangan kita untuk melakukan penyembuhan. Apakah kalau quantum toss itu harus menyentuh? Tidak, tidak harus menyentuh. Apabila kita mengobati lain jenis dari kita ya, bisa dengan di jarak 5 cm, nggak perlu melakukan sentuhan juga bisa. Atau jarak jauh bisa menggunakan foto orangnya apabila kita tidak kenal orang tersebut, kita tidak paham dengan wajahnya seperti apa, hanya tahu misalnya orang minta tolong-tolong bantuin ini dong, minta saja fotonya, kita bisa salurkan melalui foto. Tapi kalau kita kenal dengan keluarga kita tapi jauh, kita bisa pakai dengan visual. Kita bayangkan orang tersebut di depan kita, tinggal letakkan aja di mana saja, terserah gitu. Kalau bisa di jantung atau di pusar. Jadi tinggal perintahkan energinya, saya niat menyalurkan energi penyembuhan untuk saudara saya, siapa namanya sebutkan. Biarkan energi bekerja sesuai dengan apa yang si A ini butuhkan. Jadi energi itu pintar, nggak perlu kita kita perintahkan sembuhkan sakit kepalanya, sembuhkan ininya, enggak. Kita cukup bilang saja energi mengalir ke tubuh si A sesuai dengan apa yang tubuh si A butuhkan. Jadi dia akan dengan mengalir sesuai apa yang memang tubuh si orang yang kita kirim energi butuhkan gitu, nggak perlu kita spesifik juga nggak apa-apa gitu. Kita cukup visualisasi membayangkan energi mengalir ke tubuh orang tersebut. Kalau Anda suka bermain warna, bermain cahaya, Anda bisa bayangkan berwarna hijau gitu kan. Kalau sakit, misalnya kita kirim warna hijau gitu kan biar rasanya adem, sejuk. Gitu. Nah, macam-macam ya. Kalau dulu di Reiki yang saya pelajari itu kita belajar berbagai macam warna. Jadi kalau pertama untuk membuka ini harus pakai warna begini nih, saya agak sedikit lupa itu karena sudah lama sekali saya nggak pakai itu. Kalau sekarang sih saya nggak pakai warna, saya cuman cukup niatkan, saya niat menyalurkan energi untuk si A, energi mengalir sesuai dengan tubuh, sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh si A, gitu ya. Jadi cukup seperti itu. Saya nggak membahas detail ya karena mungkin baru awal-awal tahu tentang quantum toss, tapi kalau Anda mau lebih detail, bagaimana cara mengkombinasikan quantum toss ini dengan hipnoterapi, dengan EFT, dengan apa namanya, Ho'oponopono, bisa Anda baca di e-book saya nanti. Dan di e-book ketika Anda membeli e-book saya, bukan berarti Anda belajar sendiri, enggak. Nanti saat Anda nggak mengerti, silakan japri saya. Misalnya, Mbak Win, aku kok nggak paham ya dengan ini maksudnya gimana, supaya aku bisa mengalirkan ini gimana. Nah, itu bisa tanya ke saya. Jadi kalau beli produk-produk e-book saya, apa yang tidak Anda pahami, silakan bertanya ke saya karena di setiap e-book saya itu saya adakan bimbingan khusus sampai yang membeli e-book saya itu paham, oh ternyata menggunakannya begini. Jadi, EFT itu yang seperti apa sih? Nah, ada juga di e-book saya di situ, Anda bisa cari nanti di UTAS ya, nanti linknya saya share di grup saja. Anda bisa pilih nih mau mau e-book yang mana gitu. Bahkan ada beberapa e-book memang saya buatkan grup khusus untuk bagaimana cara mengaplikasikan ilmu itu ke kehidupan kita sehari-hari. Jadi nggak sekedar beli buku dibaca selesai tapi Anda nggak bisa menggunakan. Itu saya nggak mau seperti itu. Saya mau setiap orang yang membeli e-book saya
tahu cara menggunakan. Kalau Ho'oponopono misalnya, Ho'oponopono untuk menyembuhkan inner child bagaimana Mbak Win? Biasanya itu saya buatkan grup khusus juga untuk pembelian e-book Ho'oponopono. Saya buatkan grup khusus bagaimana menyembuhkan luka batin dengan Ho'oponopono sampai bagaimana menggunakan Ho'oponopono untuk manifestasi. Itu akan saya ajarkan nanti di grup khususnya ya. Kalau kuantum ini saya nggak buatkan grup khusus karena boleh nanti bertanya cara mengaplikasikan untuk ini bagaimana, silakan bebas. Kalau mau bertanya, saya silakan WhatsApp saja. Ya, tadi sudah saya jelaskan kalau quantum toss ini sebenarnya gabungan antara energi penyembuhan, baik Reiki, meditasi, pernapasan. Jadi digabung dari keilmuan-keilmuan kita yang tadi, kita gabung, muncullah yang namanya energi kuantum. Jadi nggak ada, oh ini anak cabangnya ini anak cabangnya ini enggak. Anda pernah belajar Reiki, Anda bisa gunakan quantum toss. Anda pernah belajar meditasi, Anda bisa gunakan untuk quantum toss ya. Ini banyak ya. Tinggal bagaimana Anda mengelola energi, menyalurkan, sama afirmasinya. Cara penyalurannya seperti itu. Di energi quantum toss bisa kita gunakan untuk menyembuhkan. Saran saya, sebelum Anda mencoba ke orang lain, gunakan untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Kita mungkin mempunyai sumbatan, entah itu trauma, entah itu luka batin atau apapun ya, gunakan quantum toss ini untuk menyembuhkan diri Anda sendiri dulu. Atau mungkin tiba-tiba aduh sakit gigi, tiba-tiba malam-malam sakit gigi, gunakan. Tinggal fokus di tangan, keluarkan energinya, letakkan di bagian yang sakit, lalu ucapkan saya niat menyalurkan energi penyembuhan untuk menyembuhkan gigi saya. Udah rasakan energinya mengalir ke saraf-saraf di sekitar gigi Anda sampai rasa sakitnya berkurang. Perlu latihan ya, nggak bisa kalau awal-awal langsung bisa itu biasanya ya lama. Karena biasanya kalau ke diri sendiri ada rasa di diri kita itu benar nggak sih gitu ya, sembuh nggak sih. Nah ini sering terjadi ketika kita sesama praktisi. Saya itu sering tiba-tiba di chat sama sesama praktisi, Mbak, tolong bantu dong, anakku lagi muntah-muntah nih dari tadi nggak sembuh. Kok nggak dikirimin sendiri? Ternyata ketika menghadapi anak sendiri itu stresnya luar biasa gitu. Ketika stres akhirnya dia panik dan nggak bisa ngobatin. Padahal dia bisa ngobatin orang lain. Kenapa ketika anak kita sendiri yang sakit dia minta tolong ke orang lain gitu. Itu perlunya kita belajar mengendalikan emosi ya. Jadi dalam kondisi apapun ketika kita stres, energi itu juga stuck, nggak bisa keluar. Akhirnya kita nggak punya rasa percaya diri untuk menyembuhkan anak kita sendiri. Padahal ketika kita bisa mengelola emosi tadi, anak sakit, oh iya, anakku sakit. Oke, tenang, tarik nafas, ambil air minum misalnya. Kalau dia demam atau apa, ambil air minum, kita kirimkan energinya di air minum. Niatkan untuk menyembuhkan atau mengembalikan imun tubuh gitu ya, mengembalikan imun tubuh ke anak kita. Terus minumkan atau langsung kita sentuh di bagian tubuhnya yang sakit itu. Kalau kita melakukan dengan tenang sebenarnya ya bisa. Yang menjadi masalah adalah ketika kita menghadapi keluarga kita sendiri yang sakit, paniknya duluan, akhirnya energinya nggak bisa keluar karena kita panik. Nah, ketika kita menyalurkan energi, kita pikirannya nggak karu-karuan, itu nggak bisa, pasti nggak bisa. Dibutuhkan benar-benar ketenangan, fokus,
fokus mengalirkan energi, niat, yakin, nah itu dibutuhkan itu. Kalau ada keraguan di diri kita atau kita sendiri dalam kondisi tidak baik-baik saja, mending yang nggak usah, karena pasti nggak ngefek gitu ya. Energi kuantum bekerja dengan pusat energi. Kalau kita belajar Reiki, belajar Kundalini, kita mengenal cakra-cakra. Nah, cakra-cakra kita itulah kita aktifkan dulu dari sumbatan-sumbatan. Dari situ, maka energi kita semakin besar. Juga dengan berhubungan dengan aura. Nah, ini biasanya kalau di prana, ketika kita men-scan orang ini sakit bagian apa, di apa sih? Biasanya menggunakan aura. Aura di tubuhnya kita scan gitu. Biasanya kalau tubuh di scan gitu, di bagian yang tidak sehat itu akan ada kayak apa ya, lubang gitu loh, kayak ada jeglongan kalau orang Jawa bilang. Nah, kalau auranya bagus, itu tubuh kita tuh diselimuti dengan lapisan tipis, lapisan energi tipis itu full. Tapi di bagian yang sakit biasanya akan ada rasa lubang gitu ya, ada lubang yang kita rasakan di situ. Itu bagi yang kalau saya lebih ke situ ya, saya lebih ke rasa karena saya nggak bisa melihat. Tapi ada orang-orang yang memang diberi kelebihan dengan bisa melihat aura, aura seseorang. Oh ternyata di sini dia bermasalah, di sini ada. Kalau saya memang tidak memiliki itu, saya lebih ke merasakan dengan tangan biasanya. Nah, tiap orang tidak sama ya, tiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang bisa melihat, dia melihat dari pandangan, dia bisa melihat oh di bagian ini tubuhnya mengeluarkan sinyal gitu. Kalau saya lebih ke rasa ya, dirasa gitu. Biasanya di kalau saya memegang seseorang, misalnya beliaunya sakit perut tuh, perut saya connect tuh, perut saya nggak nyaman. Nah, situ berarti dia perutnya yang bermasalah. Nanti kita kirimkan energinya di pusat. Nanti ketika orang tersebut sudah enakan, perut saya juga enakan gitu. Nah, sebenarnya yang mirroring ini yang agak agak nggak nyaman ya, karena rasanya nyetrum di kita. Itu nggak nyaman. Makanya bagi orang-orang yang belum kuat secara energi, mending tidak melakukan sentuhan secara langsung. Apalagi yang orang-orang ini mempunyai apa namanya, dia seperti spons, apa yang dia pegang masuk ke dia. Ini yang biasanya yang baru-baru, misalnya ada satu teman ketika dia habis nerapi orang pulangnya dia geblak sakit gitu, karena dia seperti spons menyerap energi orang lain. Kalau yang diserap energi bagus nggak apa-apa, ini yang diserap energi yang nggak bagusnya. Makanya beliau, aduh kayaknya saya nggak bisa kalau untuk healer, karena setiap habis menyembuhkan orang saya sakit. Sebenarnya itu hanya butuh jam terbang ya. Sebelum kita memegang orang lain, kita buat shield, perlindungan supaya energi orang tersebut nggak masuk ke kita. Tapi kita juga hanya menyalurkan saja. Nah, ini butuh jam terbang juga, butuh latihan untuk bisa seperti itu. Kalau awal-awal dulu biasanya saya juga sama, ketika habis nerapi orang, orangnya sembuh, kitanya ambruk gitu, kitanya sakit gitu, karena belum bisa mengontrol. Kita juga kadang bukan menggunakan energi semesta, tapi kita menggunakan energi kita gitu. Akhirnya kita yang capek, padahal kita tidak boleh menggunakan energi kita, kita ini hanya sebagai penyalur. Kita ngambil energi semesta, kita salurkan. Nah, rata-rata kalau di awal-awal bukan energi semesta yang kita salurkan, tapi energi kita sendiri. Ya bisa gitu, bisa sembuh orangnya, tapi akhirnya kita yang terkuras, akhirnya kita yang lemas gitu. Orangnya sembuh, kitanya sakit. Itu sering terjadi di awal-awal pola healer, pasti seperti itu.
bagaimana eh, sistem quantum toss tadi, yaitu dengan cara menggunakan pernafasan. Ketika kita mau mengalirkan energi, kita praktekkan dulu sadar nafas, mindfulness lah ya. Napas masuk, kita tarik energi, napas keluar, kita mengeluarkan energi. Nah, seperti itu. Ketika kita menarik nafas, kita mengambil energi dari semesta. Ketika kita mengeluarkan nafas, kita mengeluarkan energi tadi melalui, kalau kita sedang menggunakan tangan, ya melalui tangan kita. Gitu. Baik, ini kalau boleh tahu, ini Mas Agus Santoso baru ya. Mas Agus Santoso sudah pernah belajar meditasi? Sedang, Mbak. Oh, sudah. Berarti sudah paham akan energi ya? Belum paham. Baru saya Belum. belum paham. Oh, berarti baru belajar meditasi aja. Iya, siap. Tapi kalau merasakan energi, Nah, itu Mbak, kendala saya salah satunya itu. Saya kendalanya tidak di situ. belum pernah merasakan apa-apa waktu meditasi itu. Oh, oh gitu ya. Ya Iya, nggak apa-apa iya. kalau awal-awal fokus di situ. Sekarang sambil praktek ya Mas ya, biar tahu rasanya energi. Itu seperti apa? Boleh digosok-gosok tangannya atau dipukul-pukul gitu biar dia aktif. Kemudian mulai jauhkan, dekatkan gitu. Rasakan aliran di antara tangan kita. Sambil nafasnya ya, nafasnya diatur. Ada rasa apa? Ada yang rasanya berserabut atau kayak membal-membal gitu atau hangat. Nah, itu gini Mbak Win. Saya pernah Mm-mm, ikutan ya Kundalini gitulah. Nah, mm-mm, terus, setiap saya praktek seperti sekarang ini, mm-mm, tidak pernah merasakan apa-apa, Mbak. Di sana kan ada katanya ada bola energi ya uh-uh. di antara telapak tangan itu. Tapi saya belum pernah merasakan yang adanya itu di Oh, antara berarti kedua telapak tangan. kalau belum pernah merasakan berarti mainnya visual. Bayangkan, Oh gitu. bisa membayangkan? Bisa. Nah, nanti kalau si Mas Agus belum bisa merasakan energi, mainnya di visual aja. Saya niat membuat bola energi ini kan. Itu bayangkan udah ada bola energi di depan Mas Mas Agus. Mau warnanya apa terserah lah. Ya, imajinasi kita gitu. Udah belajar Kundalini ya? Eh, baru ikut inisiasi aja. Udah Inisiasi ke ya namanya. berapa? Berapa 9 sih. Loh, udah 9 loh. Masa sih? Oh, berarti nggak pernah latihan. Ini namanya nggak pernah latihan, masa sampai 9 masih gitu? Iya kayak gitu mah ya. Belum pernah Iya. malas praktek saya Mbak. Nah, berarti, oh enggak, gini. Kita kan ketika belajar sesuatu kan ada tujuan lah ya. Tujuannya itu apa, Iya. gitu kan. Mungkin karena tujuannya itu Mas Agus masih bingung, makanya seperti itu. Coba sekarang tangannya gini. Gini ya. Gimana Saya Mbak? bantu ya. Nah, gini ya. Nggak kelihatan Mbak. Hah? Nggak kelihatan. Enggak, apa tangannya gini. Gini aja. Oh gini. Iya. Gini, terus fokus di tangan. Rasakan aja. Kalau terasa bilang, Mas.
Nggak terasa? Tidak, Mbak. Serius, nggak terasa? Tidak ada apa-apa, tidak terasa apa-apa. Nah, coba giniin ya. Saya niat membuka cakra telapak tangan kiri. Diginiin. Terus gini, saya niat membuka cakra telapak tangan kanan. Kundalini toh ilmunya? Ya, Kundalini aktif. Ini kan, hadapkan tangan sama tangan. Fokus di rasa tangannya. Berarti ada mental block di jenengan ini kalau kayak gitu. Tidak percaya diri. oh gitu ya. Mm-mm. Ada rasa tidak percaya diri. Coba, bener nggak Solusinya sih? solusinya gimana, Mbak? Saya mau tahu dulu. Ini lari ke mundur ya, kita mundur ke masa kecil. Pernah nggak suka dibilangin, ya pokoknya diremehkan gitulah, entah itu bapak, entah atau ibu, atau mungkin waktu sekolah sama teman-teman gitu, dibully lah ibaratnya. Hmm. Aduh, saya lupa ingat, Mbak. Lupa kayaknya. Kita pernah mendapatkan gini, ah kamu ini apa sih, semua-semua nggak bisa. Nah gitu, misalnya. Hmm. Lupa, Mbak. Waktu Aduh. eh, biasanya itu gitu, Mas. Kita tuh sering Hmm. diremehkan. Ya entah entah bapak, entah ibu, misalnya ya namanya anak kecil kadang kalau mengerjakan sesuatu itu kan pasti nggak bisa sempurna gitu. Nah kadang orang tua kita itu nggak ngerti, ya. Dia maunya perfect. Jadi nyeletuk kata-kata, kamu ini apa sih? Apa-apa kok nggak bisa? Gini aja nggak bisa, itu nggak bisa. Itu sering gitu dapat ucapan-ucapan kayak gitu. Akhirnya itu tertanam di alam bawah sadar kita bahwa kita itu nggak bisa apa-apa gitu. Makanya ketika belajar sesuatu apapun kayak nggak pede gitu loh. Ya, memang saya orangnya minder, Mbak. Introvert. Nah iya, cuman mungkin Mas Agus nggak tahu ya dari mana asal muasalnya. Ini Hmm. bedanya laki-laki sama perempuan. Laki-laki suka melupakan hal-hal sakit itu dilupakan, dipendam, ah udahlah itu lupa gitu. Apalagi zaman dulu nggak inget aku gitu kan, nggak mau inget-inget gitu kan. Beda Iya. dengan perempuan. Perempuan kan suka diinget tuh kejadian misalnya sama suami aja, kejadian apa gitu. 10 tahun kemudian tuh masih diungkit-ungkit, masih diingat. Itu bedanya laki-laki dan perempuan. Makanya laki-laki kadang dia nggak tahu apa ya yang salah di aku ini apa. Karena dia langsung menutup. Yang jelek-jelek itu ditutup, ditutup dia. Padahal Iya, itu iya. bukan berarti kita nginget terus, enggak Mas. Ketika kita ingat, kita pernah mendapatkan itu, kita harus selesaikan itu biar nggak jadi endapan, ngendap itu namanya. Itu udah jadi sampah ya. Endapan yang kita nggak sadari ternyata ketika kita sudah seperti ini ada rasa sulit untuk meraih sesuatu. Minder tadi kan, ah minder aku Iya. nggak pede gitu. Jadi kalau dari cakra itu dirimu sumbatannya di cakra tenggorokan juga di cakra dasar juga itu sebenarnya kalau di Kundalini kan diajarkan untuk self healing ya Iya. diajarin nggak yang megang-megang Iya. cakra-cakra Iya. itu nah itu aja dilakuin itu dilakuin sayang loh Mas udah level 9 tuh master loh level 9 itu master gitu kan bagus lagi itu di level 3 kalau masih ada pelajarannya ya di level 3 itu ada namanya
eh, gold reiki, Treatment. Oh, gold, gold Reiki. Gold Reiki atau ya apa? kan? Itu kan ada DNA, ya kan? Iya. Crystalline, gitu kan? Terus apa namanya? Bertrauma itu kan? Itu dipakai semua di situ. Karena dirimu dapatnya dari trauma masa kecil itu dapat, ya kita nggak tahu ketika ibu Mas ini hamilnya dulu kondisinya gimana, kita nggak tahu, udahlah nggak usah, mau tahu juga nggak usah, itu dipakai. Jadi trauma di dalam eh, waktu di dalam perut itu disembuhkan di situ. Terus DNA, memperbaiki DNA. DNA itu misalnya kita membawa DNA orang tua, misalnya orang tua kita ini, mohon maaf ya, miskin gitu kan. Nah, kita memutuskan DNA kemiskinan itu gitu loh. Terus atau DNA yang tukang kawin atau apa, pokoknya yang jelek-jelek itulah ya, yang jelek-jelek itu nggak usah kita bawa gitu loh, nggak usah kita bawa. Itu pakai itu di level 3 biasanya. Itu kalau bisa setiap hari dikerjain. Jadi sebenarnya Kundalini itu kalau Mas pahami bukan untuk keluar ya. Saya belajar Kundalini ada 2 guru. Kayaknya yang 9 nih kita juga sama satu guru ya mungkin. Jadi saya ada 2, cuman bedanya yang satu Kundalini tidak boleh digunakan untuk menyembuhkan orang lain. Karena fungsi daripada Kundalini itu memang untuk pembersihan diri kita, benar-benar dibersihkan dari mulai DNA sampai leluhur gitu. Kalau yang saya belajar Kundalini itu 2 guru, jadi satunya itu memang untuk leluhur kita ke atas dan turunan kita ke bawah, benar-benar untuk kita dan keluarga kita. Tapi kalau yang sampai tingkat 9 tadi, bisa itu untuk penyembuhan, nggak masalah ya, bagus, semuanya bagus gitu. Hanya saja karena beda guru, otomatis beda eh, pakemnya beda. Jadi kalau saya nanya sampai level berapa? 9. Nah, itu tolong nanti dipelajarin lagi di level 3 tuh. Itu Iya, memang bagus. tadinya saya Nanti ikut belajar Kundalini itu untuk kebetulan saya lagi sakit, Maya, lumayan berat lah. mm-mm, Tadinya untuk mm-mm. menyembuhkan diri sendiri gitu tadinya. Tapi nggak telaten ya. Iya. Penyakit nggak telaten itu. Oh, gini, kenapa kita, ya itu tadi ya, hambatannya karena ada sesuatu yang membuat kita tidak merasa, kita jadi nggak percaya diri. Nah, makanya mungkin kemarin ngajarinnya hanya ya inisiasi, tapi nggak dibedah mungkin ya, nggak dibedah satu-satu gitu. Sebenarnya kalau mau dibedah itu dari tingkatan demi tingkatan itu bagus banget untuk memperbaiki kita dari masa lalu kita, dari DNA, dari trauma kelahiran sampai trauma tempat itu di level 3 ya. Jadi kita misalnya nih, kita pernah berada di suatu tempat, entah di situ kita mengalami hal buruk atau melihat hal buruk sampai ada kan, ini saya alami saya sendiri. Saya itu baru pulang ke kampung saya tanpa rasa derdek itu tahun berapa ya? Jadi trauma pada tempat itu ada. Nah, di tahap 3 itu ada di Kundalini untuk trauma, menyembuhkan trauma location ya, trauma tempat gitu. Jadi di situ kalau bisa dipelajarin lagi, sayang loh Mas, itu bisa untuk diri kita sendiri, nggak usah untuk orang lain dulu deh gitu ya, untuk diri kita sendiri. Ketika kita sudah sembuh, lahir batin kita sembuh, nah baru kita bisa gunakan untuk orang lain gitu. Iya, iya. Iya. Quantum Talks ini juga basically dari sana. Kalau sampai sudah belajar Kundalini bisa sebenarnya. Itu bloknya diselesaikan dulu.
Ya, Eh, saya juga merasa heran ke diri sendiri, Mbak ya. Mulai kalau saya lihat apa testimoni dari orang lain, mulai dari mm, level 1 aja udah ada merasa apa gitu. Kalau saya mulai dari mm. 1 sampai 9 belum pernah merasakan apa-apa gitu. Terus terus nggak pede mau nanya ya. Iya, iya, iya. Nggak apa-apa. Nah, ini sekarang, ini kemarin dapat link dari Facebook atau dari mana? Link apa ini Zoom ini, Mbak, Nah, di grup apa? oh KWJ ya? Apa Masuk sih di ini grup grup apa KWJ ini, apa Mbak? Grupnya apa ini, Mbak? Lupa saya. Sri Kandi? Di Sri Kandi? Bukan, bukan di ini grup grup di grup ini di Mas Agung ini. Yang healing Oh itu. iya KWJ, Mas Agung Iya, iya. KWJ. Nggak apa-apa, nanti bisa nanya, nggak apa-apa, jangan diem. Kalau diem kan kita nggak tahu masalahnya di mana. Iya, iya, Jadi Mbak. kita bisa bisa sharing-sharing, tanya aja, nggak masalah. Biarpun itu belajar di luar, kebetulan kalau itu saya juga belajar gitu kan. Jadi bisa sharing-sharing gitu, nggak masalah. Makanya saya juga kadang gini loh, kesalahan dari orang belajarnya ilmu sesuatu itu nggak tahu yang dikejar apanya ya. Ini kan ada tingkat-tingkatan ya, tingkat 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Coba ketika tingkat 1 matengin bener itu. Kita rasakan bener ketika tingkat 1, oh aku udah ada rasa gini, rasa gitu, rasa gini gitu kan. Udah mulai ada rasa baru yang kita belum pernah ngerasain, naik ke tingkat 2 gitu. Nah, sebagian yang saya lihat sampai kok kayak berlomba-lomba gitu ya. Ya mungkin tujuannya ketika tingkat 9 untuk, kan banyak ya fungsinya ya, bisa untuk santet gitu. Nih kalau kita baca ininya ya, bisa untuk membantu penjualan tanah gitu. Nah, ya orang-orang yang Hmm, memang tujuannya untuk bisnis kan ke situ ya larinya ya. iya, Nah, tapi kalau kita benar-benar sebenarnya mendalami ilmu, itu lepaskan dulu. Itu lepaskan dulu. Tujuan kita mau balik modal dari belajar itu lepaskan dulu. Tapi benar-benar pahami ilmu ini menyatu ke diri kita. Kita benar-benar menyatu dengan ilmu itu. Gitu loh. Jangan terburu-buru, karena banyak yang saya lihat memang pada terburu-buru. Akhirnya ketika ada obrolan-obrolan yang apa gitu, kok terimanya gini ya, padahal sudah level 9 loh. Nah, ternyata belum bisa mengontrol emosi, belum, namanya kalau kita sudah level 9 master ya, kita itu kalau sudah bergelar master kan kan udah jadi guru lah ya. iya, iya. Iya kan? Kita udah bisa membimbing orang gitu. Tapi ternyata banyak yang biarpun sudah bergelar master masih belum bisa mengontrol emosi, masih yaitu tadi kebingungan gitu. Mungkin karena nggak paham juga, asal ikut atau gimana, nggak ngerti saya ya. Mungkin tertarik. Ada orang kan baca Kundalini gitu, pikiran dia kan yang sakti gitu ya. Kalau dulu namanya Kundalini itu terkenalnya kan memang supra ya, supranatural gitu. Padahal nggak seperti itu gitu. Jadi apapun ilmu yang kita pelajari, kita itu harus benar-benar masuk dengan ilmu itu. Nggak apa-apa diulang-ulang, diulang, kenapa ya kok aku masih belum ini, di sini tuh di bagian mana. Oh, misalnya nanti japri aja. Saya kan ada nomor saya Iya, di iya. grup Ada, Mbak. Mas Agung gitu. Mbak Win, saya itu apa sih yang mau dilakuin gitu kan? Step-stepnya gimana nih supaya bisa merasakan gitu. Memang lama sih ya. Harusnya belajar dari meditasi dasar dulu. Nggak apa-apa meditasi aja. Orang meditasi aja awal-awal tuh kemana-mana biasanya. Orang meditasi itu, kalau awal-awal meditasi itu yang ngelihat ini, ngelihat itu, atau nyampe kemana-mana lah, gerambiang gitu kan. Nah, tapi semakin dalam kita udah sering meditasi, itu nggak kemana-mana, nggak ada apa-apa gitu. Makanya kadang
Ketika ada salah satu teman nanya, aku tadi meditasi tuh ngelihat naga, ngeliat ini. Saya ketawa, oh, saya nggak nyampe ke situ, saya bilang gitu. Jadi biasanya memang awal-awal tuh ke sana, ada yang ke sana. Abaikan aja, apapun yang datang tuh abaikan. Kan untuk mengontrol diri ya. Kita bermeditasi itu sebenarnya untuk menyatu dengan diri sejati kita ya. Kalau kita masih liar kemana-mana kan liar itu. Karena Siap, dari siap, beberapa Mbak. guru saya juga kalau abaikan, nggak usah kita ketemu siapa-siapa lah, suara kita sendiri aja kadang berisik kan. Ketika kita meditasi gitu kita kayak aduh, misalnya kita lagi ada tanggungan apa nih, besok mau bayar apa, itu berisik itu. Ngobrol dia, besok bayar cicilan, besok waktunya ini, besok waktunya itu, atau kadang jemu tadi kompor dan dimatiin belum. Kalau ibu-ibu itu justru liar pikirannya. Kalau bapak-bapak mungkin kadang bapak itu one fokus lebih mudah sebenarnya. Kalau wanita ini yang bercabang-cabang pikirannya, nggak ketemu apapun, suara itu juga main ketika kita meditasi. Nah, awal-awal kalau terganggu dengan itu bisa bantuan apa? Pakai audio. Pakai bantuan audio. Misalnya kayak di Pak Agung, ada tuh ya di YouTube-nya pakai meditator, suara meditator. Jadi kita nggak terganggu dengan hal lain. Nah, kalau lama-lama kita lepaskan itu. Kita benar-benar belajar hening sendiri. Belajar untuk mengabaikan suara kita, mengabaikan apapun yang datang tuh lama-lama hilang, lama-lama bener-bener ya set nggak ada apa-apa gitu. Nah itu sih Mas Agus. Siap, Mbak, siap. Nanti kalau mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai quantum thoughts ini. Ya, mungkin cukup dulu, Mbak. Agak Nah lumayan, cukup ya, baik. lumayan. eh kita malam ini meditasi mindfulness aja ya, untuk merasakan tubuh kita. Nah, dari situ kebanyakan kita itu ya hidup itu kayak tubuh sendiri nggak kita rasakan, nggak kita pedulikan. Padahal ketika kita menyadari bahwa bagian dari tubuh kita ini berperan penting di kehidupan kita. Contoh mata. Mata ini kalau kita sakit mata nggak bisa ngeliat ya repot ya. Nggak bisa melihat keindahan dunia, nggak bisa lihat orang cantik, nggak bisa lihat anak, nggak bisa lihat matahari, gelap bawahnya. Kita nggak menyadari itu. Kita anggap ya ya udah karena kita kalah dengan masalah yang kita hadapi. Kalau kita mau mindfulness, menyadari seluruh tubuh kita, fungsi-fungsi daripada organ-organ di tubuh kita, kita itu akan sangat bersyukur. Tuhan itu benar-benar luar biasa. Kita diciptakan menjadi manusia yang sempurna, punya mata, punya hidung, punya lidah, bisa merasakan, punya hati, punya pikiran. Kadang kita nggak nyampe ke sana. Karena kita fokus sama masalah hidup. Ketika kita tahu, iya ya, ternyata aku dikasih otak sama Tuhan. Bersyukur aku dikasih otak. Dari situ akhirnya kita menggeser yang masalah tadi. Ternyata masalahku lebih sedikit daripada anugerah yang kita dapatkan. Tapi selama ini kita lupa dengan itu. Kenapa? Kita fokus di masalah. Kita merasa masalah kita terlalu besar. Kita itu kayak nggak beruntung gitu. Hidup kita itu sial terus, ini terus. Padahal kalau kita pahami dari tubuh kita sendiri, betapa anugerah yang Tuhan berikan ke kita tuh luar biasa. Kita kan terima kasih. Nah, dari rasa terima kasih itulah akhirnya kita menemukan jalan dari masalah yang kita hadapi. Karena kita tadi lupa bersyukur tadilah akhirnya kita merasa Tuhan nggak adil kayaknya. Kok kayaknya aku ini dari kecil sampai tua cuma mengalami penderitaan ya.
wah aku yang sial ya di hidup ini. Nah itu aja yang akhirnya kita bahas. Akhirnya apa? Kita nggak ketemu solusi. Tapi ketika kita mensyukuri, ibaratnya gini, orang tua ngasih kita entah uang, entah apa, kita tuh kan terima kasih ke beliau. Akhirnya orang tua itu merasa senang, oh iya anakku bersyukur kalau aku kasih sesuatu. Nah, ketika kita menghadapi apapun, beliau kan selalu ada nih, entah itu memberi solusi atau menjadi pendengar, sama sebenarnya sistemnya seperti itu, hanya saja beda ya, beda ketika dengan semesta, ketika dengan Tuhan kita kan nggak bisa denger ya, nggak bisa gimana sih maksudnya ini apa, kita nggak tahu karena kita bermain dengan pikiran kita sendiri, karena nggak ada wujudnya. Itu yang membuat kita akhirnya merasa sendirian, merasa kayak hidupku ini kok sial terus. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita dikasih hidup, dikasih kesempatan, oke saat ini kita mengalami masalah, tapi ternyata Tuhan masih memberi kita nafas. Tuhan masih memberi kita waktu untuk memperbaiki diri, untuk menemukan jalan keluar. Nah dari situ akhirnya pikiran kita jernih. Kalau pikiran kita sudah jernih, kita akan nemu aja jalan keluarnya. Yang bikin kita nggak bisa menemukan jalan keluar kan karena pikiran kita ruwet. Makanya kita nggak tahu mau ngapain nih, nggak tahu, udah nggak tahu pokoknya, nggak tahu apa-apa. Waduh, Mbak Ana lagi di pasar malam kayaknya. Oke, kita meditasi dulu. Ntar aku matiin. Gimana ini? Cara nutupnya gimana? Oh iya, ini. Udah lama nggak. Oh, oh, rame juga ternyata malam hari ini. Baik, kita pakai audio biar agak enak dikit. Terlalu kencang atau pas? Udah cukup kayaknya Mbak Vivin. Suaranya udah. Ah, ah. Silahkan ambil posisi senyaman mungkin. Jangan lupa siapkan air minumnya terlebih dahulu. Sebelum kita memulai meditasi, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing agar kita mendapatkan manfaat dari meditasi dan pertemuan kita pada malam hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, silakan ambil posisi senyaman mungkin. Tarik nafas dari hidung, hembuskan dari mulut. Ulang sampai 3 kali. Sekarang silahkan Anda bernafas hanya melalui hidung.
Pejamkan mata Anda, membuat tubuh Anda senyaman dan serileks mungkin. Letakkan semua pikiran, istirahatkan sejenak. Apapun yang kita hadapi hari ini, atau kita sedang membawa beban masalah, letakkan semua itu. Biarkan pikiran Anda beristirahat. Tarik nafas lembut, hembuskan pelan. Setiap kali Anda menarik nafas, Anda menarik energi kesembuhan, cinta, energi bahagia. Dan saat Anda menghembuskan nafas, niatkan untuk mengeluarkan semua beban yang ada di diri Anda, entah itu sakit, marah, benci. Saya niat mengeluarkan hal-hal yang tidak baik dari tubuh saya. Nikmati nafasnya. Lemaskan otot wajah, otot leher, otot pundak, otot tangan, punggung, perut, paha, kaki. Bahwa tubuh Anda semakin nyaman, semakin rileks. Sekarang visualisasikan cahaya putih masuk melalui ubun-ubun Anda. Rasakan energinya masuk ke kepala Anda. Sadari apa yang ada di kepala Anda. Rambut, mata, hidung, telinga, mulut, lidah, gigi. Syukuri apa yang Anda miliki. Terima kasih Tuhan memberiku anugerah semua ini. Dengan mata aku bisa melihat, dengan pikiran aku bisa berpikir, bisa mengambil keputusan, dan hidung aku bisa bernafas, mencium aroma indah, sedap. Dengan telingaku aku bisa mendengar, dengan mulutku aku bisa berbicara, bisa menikmati makanan. Bawa turun energinya ke tenggorokan Anda. Rasakan energinya di sana. Syukurilah tenggorokan Anda. Anda bisa menelan makanan, bernafas, berbicara. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu.
Engkau memberiku tenggorokan yang sehat. Bawa turun energinya ke pundak Anda. Jika Anda merasakan pundak Anda begitu berat karena beban yang Anda panggul selama ini, beban hidup, atau mungkin Anda bekerja menggunakan panggul Anda untuk mengangkat sesuatu, ucapkan terima kasih. Engkau telah menopangku selama ini. Bawa turun energinya ke dada Anda. Rasakan Anda terkoneksi dengan paru-paru Anda, jantung Anda. Terima kasih untuk organ-organ ini. Apabila Anda merasakan beban, sakit, dendam, atau apapun yang tersimpan di sana, ucapkan terima kasih sudah menyimpan semua beban ini. Sekarang aku niat melepaskan, mengeluarkan. Keluarkan semua rasa sakit, rasa kecewa, rasa takut, marah, tidak percaya diri. Mungkin selama ini Anda pendam sendirian. Biarkan energinya menyembuhkan batin Anda. Atau mungkin saat ini paru-paru Anda, jantung Anda sedang bermasalah. Ucapkan terima kasih. Hari ini bersamaiku. Bawa turun energinya ke perut Anda. Mungkin bagi sebagian dari Anda penyimpan rasa sakit, kecewa di perut, hingga pencernaan Anda terganggu. Katakan, wahai perutku, terima kasih sudah menyimpan semua bebanku selama ini. Sekarang aku lepaskan semua beban ini. Keluarlah, karena aku ingin menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih Tuhan untuk seluruh organ-organ yang Kau berikan kepadaku. Apabila perut Anda sakit, ucapkan atau bisa Anda sentuh dengan tangan Anda. Ucapkan, wahai perutku, maafkan aku jika selama ini aku tidak menjagamu. Terima kasih sudah mengingatkanku dengan rasa sakit ini. Mulai hari ini dan seterusnya aku akan mencintaimu, memperhatikanmu, menjagamu. Biarkan energinya bekerja. Bawa turun energinya ke tulang ekor Anda. Biarkan energi bekerja, menyembuhkan trauma atau endapan emosi yang tersimpan di sana, yang membuat Anda tidak percaya diri, ragu untuk melangkah, mengambil keputusan, atau bahkan menghambat finansial Anda. Ucapkan sumbatan-sumbatan yang ada
cakra dasar saya. Kemudian biarkan energi mengalir lagi naik melalui punggung Anda. Bawa kembali energinya turun melalui kaki Anda. Ucapkan terima kasih kakiku. Berkatmu, aku sudah melangkah hingga sejauh ini. Maaf jika aku pernah membawamu ke tempat yang tidak seharusnya. Maaf jika aku menggunakanmu pergi ke tempat yang tidak semestinya. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kita kedua kaki yang sehat, sehingga kita bisa kemanapun kita pergi. Kemudian alirkan energi mengalir keluar melalui telapak kaki Anda dan semua sakit, trauma, endapan emosi, hal-hal negatif yang ada di tubuh Anda masuk ke dalam pusat bumi. Biarkan pusat bumi menetralisir semua yang Anda alami. Sekarang letakkan tangan kanan Anda di jantung Anda. Rasakan detak jantung Anda. Syukurilah setiap detakannya. Jika Anda merasakan detakan jantung Anda, sadari hari ini Anda masih hidup. Hari ini Anda masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki kesalahan kita menjadi lebih baik lagi. Bayangkan jika jantung itu tidak lagi berdetak, Anda sudah tidak mempunyai kesempatan untuk memperbaiki hidup Anda. Ucapkan terima kasih pada jantung Anda yang selalu berdetak kondisi apapun. Ketika Anda sedih, marah, bahagia, mungkin selama ini Anda tidak sadari bagaimana jantung Anda berdetak ketika Anda marah, ketika Anda bahagia. Anda tidak menyadari seperti diri Anda. Bahkan Anda tidak menyadari tubuh Anda. Hari ini izinkan diri Anda mencintai apa yang ada di dalam tubuh Anda. Selama ini kita abaikan. Kita terus sibuk mengejar sesuatu yang tidak ada ujungnya, tapi melupakan perangkat yang ada di tubuh kita yang mati-matian bekerja. Bahkan ketika kita tidur, tetap bekerja untuk menjaga kestabilan kita. Ucapkan terima kasih pada tubuhmu, pada penciptamu, pada dirimu sendiri. Baik, sekarang mulai sadari nafas Anda.
Rasakan ruangan Anda, tangan Anda, kaki Anda. Saat Anda sudah siap, silahkan buka mata Anda. Meditasi sudah selesai. Baik, silakan airnya diminum. Apa dia? Mati atau dimati? Kipasnya. Suaranya mengganggu ya. Selamat malam Pak Fari, salam kenal. Malam Bu, salam kenal, terima Malam. kasih. Ya, Pak Faris dari KWJ ya? Apa itu? Saya dari Bandung. Oh, dari Bandung. Enggak, dapat link ini dari grup KWJ. Dari Pak Agung. Oh iya, dari Pak. Dari grup Pak Agung. Gimana Pak? Bu, boleh bertanya nggak? Boleh, silakan. Apa ini ada kemiripan dengan quantum entrainment dari Frank Kinslow? Beda penemunya Pak. Oh beda ya. Ya, beda penemunya. Sebenarnya sih pada dasarnya sama ya Pak. Semua yang energi itu sama saja. Hanya saja mungkin yang mengajarkan siapa itu aja ya. Penemunya siapa gitu. Gitu saja. Iya. Oh jadi ada kemiripan sih dari quantum entrainment-nya mirip sama ya. Iya iya iya. Ya, sama sih seperti Reiki gitu kan. Dari pusatnya sebenarnya satu, tapi ketika ke sini kan banyak cabang ya Pak. Sebenarnya pusatnya Oh iya satu. betul betul. Seperti itu Iya, sih. iya. Sama aja Pak. Kalau saya kalau ketemu yang ini pernah belajar apa? Oh ya itu aja digunakan. Mungkin cara cara menggunakan saja mungkin beliaunya yang belum paham, mungkin waktu belajar hanya sekilas atau bagaimana. Jadi semua ilmu yang pernah kita pelajari itu bagus, tinggal cara mengaplikasikannya saja. Jadi Iya. enggak melulu ini lebih bagus, yang ini kurang bagus, enggak, sebenarnya sama saja gitu. Gitu sih Iya, Pak. tadi saya baca dari slide-slide yang Ibu yang pertama itu memang ada kemiripan, mungkin hanya beda teknik penerapannya sedikit aja. Tapi tadi ada penggunaan foto untuk orang yang jarak jauh, itu sama. Sama. Saya pernah ikut pelatihannya di Bandung waktu itu, yang dari Frank Kinslow itu. Namanya quantum entrainment healing, ya. Cuma beda istilah. Beda istilah Itu Ibu ya. Kalau biasanya Ibu kan kalau sebenarnya ini quantum Pak, touch. pada dasarnya awal-awalnya itu kadang Reiki gitu. Nah, Reiki ketika contoh nih saya nih ya, saya belajar Reiki nih. Tapi saya mau menciptakan hal baru biar namanya nggak Reiki. Saya bikinlah Oh namanya iya. kuantum apa. Kuantum apa gitu kan. Nah, seperti itu sebenarnya Pak, anak cabang gitu. Karena kadang gini ada keyakinan yang ya namanya kita bermasyarakat ya, ada yang ini menyimpang gitu, menyimpang dari agama. Nah, menghindari hal-hal itu biasanya kita menciptakanlah nama baru seperti itu sih Pak. Bu, kalau e-booknya bisa dapat dari di mana nih Bu? E-book yang Ibu bikin nih? E-booknya nanti saya share di Agung aja ya. Ada nomornya Pak Agung? Ada. Saya masuk grupnya Pak Agung, ada. Oh iya, nanti saya nanti share di Grup KWJ aja, ya. Mbak. Nanti saya share di grup. Ya. Nanti misalnya Pak Faris mau tanya-tanya, boleh tanya-tanya. Jangan bukan berarti setelah beli buku beli e-book nggak ini ya. Tanya saja, jadi biar bisa mengaplikasikan gitu. Ya. Kan kadang ada orang yang dengan membaca saja tak paham, ada yang memang nggak paham gitu kan. Iya. Jadi boleh bebas. Baik, kalau gitu terima kasih sekali untuk malam hari ini dibimbing. Nanti saya
akan konteks selanjutnya melalui gurunya Pak Agung dulu ya. Masih. Siap, siap Pak Faris. Mas Agus, bagaimana tadi meditasinya? Ketiduran. Kalau di Sri Kandi karena basicnya memang healing ya Pak, jadi memang saya gunakan kombinasi seperti hipno supaya merilekskan saja sih ya tujuannya gitu. Seperti itu. Mas Agus, gimana tadi meditasinya? Siap, Mbak. Agak lega, Mbak. Lega. Tenang. Lega ya. Iya, sebenarnya kalau awal-awal meditasi baiknya pakai alat bantu. Alat bantu entah itu audio atau suara seperti ini, ada yang ngebimbing, jadi nggak kacau dia, nggak kemana-mana. Nanti seiring berjalannya waktu mulai tanpa menggunakan audio, benar-benar nggak pakai apa-apa. Jadi awal-awal untuk supaya nggak ke distract dengan pikiran kita, nggak ke distract dengan gangguan suara-suara di sekitar kita, itu butuh audio memang untuk awal-awal supaya rileks ya. Mas Rizky, apa kabar? Ketiduran ini kayaknya. Masih ada yang mau ditanyakan? Mungkin. Kalau nggak ada, saya akhiri. Pak Agung mungkin mau menambahkan? Ya, sebenarnya kalau energi itu kan sama sebetulnya, yang diolah itu sama, cuman tinggal dari mana dan siapa yang mengajarkannya, Mbak. Jadi kalau dulu saya juga waktu masih usia remaja ya, anak remaja itu kan dulu sukanya masih yang supranatural, bangsanya apa, ajian-ajian kayak gitu kan. Pernah satu kali kan saya belajar ngelakoni Brozomusti. Brozomusti itu kan pukulannya siapa, Raden Gatotkaca itu. Nah, itu sama sebetulnya, walaupun bukan kita nggak diajari, nggak ada pengolahan energi, tapi dengan puasa ya, puasa mute sampai 7 hari itu, pati genit dan sebagainya. Ketika saya sudah selesai, saya praktekkan itu, saya mukul batu agak gede gitu ya. Itu rasanya itu apa? Dari perut, dari pusar ini ada energi yang gede ngalir gitu keluar dari tangan. Dan batu itu padahal saya mukulnya juga nggak kenceng, belum kena aja itu udah pecah. Nah itu rasa energinya ya. Nah saat itu juga saya langsung putuskan saya nggak mau lagi belajar itu. Karena ya waktu itu saya mikir, lah ini nek kena orang gimana gitu loh. Itu akhirnya kan habis itu saya belajar pernapasan dan sebagainya. Kemudian lagi pula saya kalau pakai ngelakoni gitu juga nggak boleh dulu sama bapak. Ya nurut aja, terus belajar tentang apa, filsafat Jawa. Di serat-serat Jawa itu juga disebutkan itu apa, tentang meditasi, tentang itu, walaupun itu namanya ini ya, karena itu termasuk sastra juga tidak secara jelas, oh gini-gini gitu enggak, tapi apa prinsip-prinsipnya itu ada. Jadi mau pakai itu, mau pernafasan, mau meditasi itu sama aja. Kayak kalau dari Filipina itu kan yang prana dari Choa Kok Sui itu kan dia mengambil energinya itu dari bawah, dari tanah. Kalau Reiki kan karena energi ilahi itu dari atas. Nah, di Jawa pun ada prinsipnya semacam itu. Kalau digambarkan di serat
Widotomo itu kan sembah catur itu proses perjalanan meditasi bagaimana kita mengenal diri sendiri, kemudian mengenal alam, baru sampai di sembah yang keempat, sembah kalbu itu sudah lepas, artinya ya sudah jalan sendiri. Nah itu kan hampir di semua budaya ya, suku bangsa itu kan ada teknik bagaimana mengelola energi dan bagaimana berinteraksi dengan semesta. Bahkan kalau di barat itu sudah diteliti dengan secara ilmiah ya, sampai diciptakan alatnya. Alatnya itu ya ditelitinya dari orang meditasi itu, kemudian sampai sekarang kan orang tahu bahwa ada gelombang gamma, gelombang theta dan sebagainya. Itu kan hasil dari pengukuran orang meditasi. Nah, saya aja sekarang ini baru minggu kemarin saya diminta untuk membantu promosi. Itu alatnya itu semacam mendeteksi penyakit itu dengan alat, sehingga ya kayak orang ini, tapi dia karena alat jadi scan, dia ada grafiknya, ada ini, dia bisa tahu Apa Pak? berdasarkan Kiurama Kak? meridian. Oh, Gimana? meridian. Nama alatnya apa? Alatnya BNS apa gitu loh. Oh, Ada. BNS. Jadi pakai headset juga, kemudian didengerin musik. Nah, kalau dulu kan ada yang pakai itu untuk kalau pernah dengar itu ada brainwave, ada doser, itu kan sama dengan diperdengarkan gelombang tertentu, orang itu bisa mencapai gelombang tertentu juga. Nah, intinya adalah bahwa sebetulnya kita harus punya basic dulu dari diri kita, energinya itu bisa dibangun dengan meditasi atau olah nafas. Jadi kalau tadi Pak Agus kan belum bisa merasakan, itu harusnya lebih memperdalam, membangun ke energi dirinya dulu supaya bisa dirasakan. Dengan teknik-teknik nafas itu bisa. Jadi ada teknik yang kita itu membuat konslet listrik tubuh kita. Sehingga kalau konslet itu kalau listrik jadi gede kan ininya. Nah, itu yang akan membuka jalur energinya. Kemudian memang ini ya, memang kalau untuk menjadi penyembuh itu ya istilahnya harus berdarah dingin, karena ya kita mau nyembuhin tahu yang sakit itu malah khawatir, waduh ini sakitnya gini, itu kan ya nggak jadi gitu loh, malah pengaruh. Nah, sebetulnya kan di Sri Kandi dulu sudah mulai tertata atau mulai dari sampai terakhir itu kan tentang gelombang membuat bola energi, merasakan energinya, kemudian membuat shield untuk dirinya. Nah, itu sebetulnya itu saya pengennya itu di setiap ada di kota-kota gitu yang nantinya ya ini memang harus kurikulumnya buat dulu di ini, jadi orang itu bisa belajar bagaimana mengelola energi dan memanfaatkannya, apakah itu untuk penyembuhan atau untuk untuk kehidupan yang lain. Kehidupan yang lain itu artinya kan ya untuk rezeki, untuk pekerjaan dan sebagainya. Cuman kemarin kan saya di TikTok itu karena saya tampilnya itu dengan Jawa, budaya Jawa itu jadi malah kayak kayak saya dianggap
bukannya ini ya, tapi kayak spiritual Jawa gitu. Jadi orang banyak itu yang pengen belajar tapi mau datang ke rumah. Nah itu saya yang repot. Datang ke Harus rumah. bikin padepokan itu. Ya Harus kalau bikin saya punya padepokan. padepokan itu ya susah. Jadi intinya itu kemudian bagaimana kita bisa membagi untuk penyembuhan, menterapi orang itu, kita sendiri itu tidak terpengaruh, artinya tidak jadi capek atau apalagi terkena malah justru tertular. Itu kan itu harus ada teknik-teknik yang memang harus dipelajari. Ya kira gitu itu Mbak Asih. Dan banyak sih healer kita yang ternyata di akhirnya malah beliau tuh sakit gitu. Sakitnya itu ya entah kanker entah apa, mungkin saking ininya kali ya, tidak ada perlindungan ke diri sendiri atau groundingnya kurang atau apa. Itulah tadi ya, kadang kita kalau mau menolong seseorang ya perlu mengamankan diri kita sendiri dulu. Kalau tujuannya kita ngejar uangnya gitu, untuk kan habis nyembuhin orang dapat uang, ujung-ujungnya ya itu tadi akhirnya kita sakit gitu. Banyak sekali loh healer-healer yang endingnya sakit gitu. Nah padahal kita ini hanya penyalur ya, seharusnya tidak terkontaminasi dengan klien ya. Kalau memang kita ditakdirkan meninggal dengan sakit tertentu ya memang itu sudah jalannya lah. Akhirnya kita berpikirnya begitu. Baik, untuk malam ini saya akhiri pertemuan kita. Insya Allah kalau Senin depan tidak ada halangan, kita meditasi kembali dengan tema selanjutnya. Kita ucapkan terima kasih untuk Pak Agung dan yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga acara kita ini memberi manfaat untuk Anda-Anda semua. Selamat beristirahat, sehat selalu, bahagia selalu, berkelimpahan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kasih, Mbak Mbak Wiwin. Wiwin. Terima Sama-sama, kasih Mas semuanya. Agung, Pak Agung. Selamat malam.